Nanti kita iya. Cing, sibuk amat, Cing. Lihat apaan sih, Cing? Lagi nyari ini nih, lowongan kerja. Hah, lowongan kerja? Lowongannya aja udah nggak ada di sini. Emang udah nggak ada, Cing. Dulu emang iya, tiap weekend tuh kan. Iya, pasti banyak. di koran banyak. Kalau sekarang sih udah nggak harus di sana. Lagian kan di gadget juga banyak. Kita bisa content creator gitu anak-anak muda sekarang. Tapi ngomong-ngomong, kan ini Cing Abdel lagi kerja. Nyari apaan lagi? Oh iya, sekarang lagi kerja Ini ya? lagi kerja. Suka lupa tadi nyanyi, lupa, kerja lupa. Banyak lupanya ya. Iya, Itu iya. saking home sweet home-nya. Betul. Saking menyenangkannya pekerjaannya. Ada di sini tuh kayak lagi nggak kerja, kayak lagi di rumah. Itu Jadi nggak dia. pengen pulang. Tapi emang bener sih, suasana kerja itu penting banget. Nah, tapi ngomong-ngomong soal kerjaan, BPS nih merilis hampir 10 juta masyarakat Indonesia yang masuk kategori Gen Z. Gen Z, saya, Cing Abdel, Gen Z nggak sih? Saya Gen Z deh. Atau Gen Zadul ya, Z-nya. Z-nya Zadul ya. Nah, kategori Gen Z ini tidak bekerja dan tidak sekolah. Padahal menurut survei Litbang Kompas, harapan soal pengurangan angka pengangguran ini menjadi harapan terbesar publik untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Kita lihat liputannya. Saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Penguatan sektor ekonomi termasuk upaya mengatasi pengangguran menjadi harapan terbesar publik dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam survei yang digelar Litbang Kompas 21 hingga 23 Oktober 2024, pengurangan pengangguran menjadi harapan publik agar diprioritaskan oleh pemerintah. Harapan terbesar publik lainnya ialah penguatan UMKM serta pengendalian inflasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo mengeklaim program makan bergizi gratis serta program strategis pemerintah lainnya akan membuka lapangan kerja. Yasir Limpo menyebut pemerintah juga fokus mengurangi pengangguran di kalangan Gen Z. Dari masing-masing kementerian itu setiap program strategis mereka kan akan berdampak kepada kenaikan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Ya itu kan artinya kondisi saat ini ya, artinya kita harus benar-benar upayanya harus lebih serius. Badan Pusat Statistik merilis sebanyak 9,9 juta Gen Z di Indonesia dengan rentang usia 15 hingga 24 tahun, tidak bekerja, tidak sekolah, atau mendapat pelatihan. Jumlahnya mencapai 22,25%, dari total ada 44,7 juta anak muda Indonesia golongan Gen Z. Persoalan sulitnya lapangan kerja tak sekadar angka atau jumlah temuan BPS. Nyatanya, kelompok usia Gen Z saat ini juga kesulitan mengakses lapangan pekerjaan. Salah satunya Fitra yang menyebut sudah lebih dari 3 bulan mencari lapangan pekerjaan lebih dari 50 lowongan kerja yang ada. Hingga kini Fitra belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Padahal Fitra bergelar sarjana dari salah satu kampus negeri di Jakarta dengan pengalaman magang dan bekerja lepas. Nggak tahu ya, kalau saya ngelihatnya sebetulnya bukan masalah di generationnya ya, kayak specifically si perusahaan ngelihat Gen Z itu entah males, entah ada red flag-nya dalam tanda kutip gitu atau gimana. Sebenarnya lebih ke kualifikasi aja sih kalau menurut saya. Justru ya harapan saya sih ya, mereka ngelihat berdasarkan kualifikasi aja, nggak berdasarkan dia Gen Z atau dia milenial gitu ya. Tidak hanya persoalan akses, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, sejak Januari hingga Oktober 2024, ada 63.000 lebih pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. 3 provinsi tertinggi yang pekerjanya di PHK ada di Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten. Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida menilai ada beberapa faktor penyebab kalangan Gen Z susah mendapatkan pekerjaan. Di antaranya persoalan kesiapan dan membangun sikap mental Gen Z di perusahaan. Nah, terlepas di dalam konteks banyak yang menyatakan bahwa sikap mental Gen Z yang memang tidak istilahnya bukan job seeker ya, dalam bahasa yang lain itu sebetulnya job challenge. Nah, ini yang sebetulnya memang perlu disikapi terutama bagi pemberi kerja begitu, karena pemberi kerja pun sebetulnya punya tanggung jawab juga untuk ikut membangun sikap mental bukan hanya di institusi pendidikan. Saya kira
Secara demografi, Indonesia saat ini didominasi oleh Gen Z yang mencapai 27,94% populasi penduduk di Indonesia. Membuka akses dan kesempatan kerja akan mengurangi ketimpangan angka pengangguran Gen Z di Indonesia. Terlebih, Indonesia akan menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan, Kompas TV. Tadi di survei dari Litbang ya, Ya, betul. Litbang Kompas bilang saat ini Gen Z tidak kerja dan tidak kuliah ada 10 juta Iya, orang. 10 juta betul. Mungkin surveinya pas hari Minggu. Iya juga ya, karena lagi pada nggak sekolah, lagi pada nggak kerja, kalau hari Iya. Minggu libur kebetulan ya. Mungkin kita ntar lihat ya kalau surveinya selain hari Minggu, gimana ya Iya, hasilnya siapa ya. tahu. Iya, iya. Tapi kita sudah kehadiran seorang Gen Z beneran ini. Yes, Iya, nah iya, iya. kan kita akan bahas nih bagaimana pemerintah akan mempersiapkan Indonesia menuju generasi emas Ya. dengan generasi Z yang mencapai hampir 10 juta tadi yang tidak bekerja dan tidak sekolah. Nah, kita akan bahas malam hari ini bersama ada Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan lewat Zoom, juga ada Kurniasih Mufidayati, Ketua Kelompok Fraksi Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, dan bergabung juga Alfitra Rizky, pencari kerja perwakilan generasi muda yang ada di sini ya. Halo, selamat malam Bapak Ibu juga Fitra. Selamat malam, Mbak. Malam, Bu. Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bicara soal tadi yang kita bahas datanya ya Pak Anwar, bahwa yang jadi harapan publik adalah mengatasi pengangguran nih, ada 59,1% yang mengharapkan hal itu. Nah, dari pemerintah sejauh ini bagaimana untuk mendorong terutama gebrakan di 100 hari pertama, Pak? Ya, begini Mbak ya. Pertama saya ingin mengoreksi terkait dengan tadi Gen Z ya. Itu bukan 10 juta ya. Data yang kami peroleh dari BPS pada bulan Februari 2024 itu 4,9 juta ya. Tapi jumlah tersebut tentunya dalam kacamata pandang kami adalah masih sangat besar. Iya, betul. Nah, untuk itu tentunya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyiapkan langkah-langkah taktis dalam rangka kita tadi merespon bagi para adik-adik kita, anak-anak kita yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Karena itu dalam program 100 hari dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita hampir setiap minggu mengadakan satu event yang kita namakan Naker Festa. Dan di dalamnya ini ada job fair yang kita selenggarakan. Baik kita selenggarakan secara mandiri, artinya Kementerian Ketenagakerjaan sendiri yang mengelola, ataupun kita bermitra dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan dengan perguruan tinggi pun kita juga sangat intens. Sehingga kami ingin bahwa job fair ini betul-betul menjadi media yang sangat efektif untuk mempertemukan antara teman-teman, adik-adik, dan juga anak-anak kita yang saat ini sedang mencari pekerjaan dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. Jadi kami masih memiliki optimisme ya dari berbagai langkah-langkah yang kita lakukan itu, ini mampu kita menjaring orang-orang yang yang saat ini sedang mencari pekerjaan dengan perusahaan yang sedang mencari pekerjaan itu. Ya. Oke, kita ke Fitra dulu. Fitra lulus tahun berapa? Tahun 2024 sih. Oh, baru ya? Bulan? Baru Agustus. Bulan Agustus. Sudah coba cari kerja? Ya, ngelamar-ngelamar? Ngelamar-ngelamar setiap harinya, terus juga di beberapa instansi kemarin CPNS ikut. Itu terus ya intinya setiap hari ngelamar sih, Cing ya. Udah ada yang dipanggil sampai interview misalnya gitu? Kemarin kan pas interview tuh di rumah tuh kemarin tuh ya. Interview di rumah? Ya, interview di rumah dari Kompasnya nih. Oh iya, itu interview Kompas, bukan ya, interview kerja. Ya, enggak, Cing, maksudnya kemarin kan di interview di situ saya bilang ada yang manggil nih. Sehari ini ditolak. Oh gitu. Tapi selain masih mencari kerja nih, ada kegiatan lain nggak? Misalnya content creator gitu? Kalau kegiatan lainnya, saya bikin konten juga sih Kak di Instagram, di TikTok, namanya Jul Sejarah. Jadi saya follow itu. Itu Cing. Iya. Nah itu ngebahas tentang jalanan-jalanan di ibu kota, sejarahnya dan lain sebagainya gitu. Ya mencoba menjadi kreatif aja lah Cing. Iya. Biar survive gitu ya. Iya betul sekali ya. Nah Bu Kurniasih, artinya kan sebenarnya kalau kita lihat fenomenanya, memang untuk mencari kerja dalam artian kerja kantoran tidak semudah ini ya.
faktanya. Tapi memang di sisi lain ada banyak peluang kerja lain kalau sekarang kerja kreatif dan sebagainya. Tapi kan tentu di sisi lain dari regulator, dari DPR bagaimana untuk mendorong aturan yang bisa memudahkan akses lapangan pekerjaan khususnya untuk generasi Z atau generasi-generasi lainnya lah ya. Karena kita tahu bahwa yang penting aksesnya juga harus terbuka, betul ya Bu Kurniasih? Ya, terima kasih banyak. Selamat malam, Assalamualaikum untuk semuanya. Saya pertama apresiasi ini terhadap survei Litbang Kompas ya. Saya rasa di survei ini memberikan perspektif yang bagus dan memberikan masukan yang positif untuk kita semua, khususnya untuk pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Dan kami yakin karena kami pada saat di paripurna waktu itu mendengarkan langsung bagaimana Pak Prabowo punya semangat yang sangat tinggi untuk bisa mengatasi pengangguran, khususnya untuk Gen Z ya, yang mudah-mudahan bisa terwujud di beberapa bulan ke depan nanti. Nah, tantangannya memang saat ini persoalan pengangguran ini bukan hanya persoalan di Kementerian Tenaga Kerja. Ini kan saya bermitra sama Pak Sekjen sudah 1 periode ya Pak Sekjen ya. Harus melibatkan banyak stakeholder ya. Ada kementerian-kementerian yang lain juga yang juga turut serta di dalam menentukan regulasi ya, di dalam membuka lapangan pekerjaan dan juga menyediakan tenaga-tenaga yang skill ya, yaitu dari Kementerian Pendidikan, kemudian juga nanti Kementerian Perdagangan dan Industri, itu tentu saja akan sangat terkait. Nah, jadi persoalan pengangguran ini tentu perlu diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder dan juga oleh pengusaha-pengusaha. Nah, bagaimana kita bisa melakukan dorongan dari Komisi 9? Tentu saja kami selalu support terhadap Kementerian Tenaga Kerja kepada pemerintah melalui pembahasan program-program dan anggaran yang sudah dibahas. Ada 3 program dari skilling, upskilling, dan reskilling yang selalu dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja sehingga menyiapkan tenaga kerja Indonesia itu memang berada dalam keadaan terampil gitu ya. Di sisi yang lain kita juga harus menyiapkan juga kemampuan kebutuhan dari industri. Nah, ini perlu link and match juga ya Mbak ya, perlu link and match antara kebutuhan industri dengan ketersediaan pendidikan khususnya vokasional ataupun keterampilan yang dibutuhkan. Nah, karenanya ini perlu duduk bersama dan saya yakin insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tentu saja semua kementerian akan bersatu untuk menyelesaikan persoalan yang sangat luar biasa ini. Ini adalah tantangan bagi kita semuanya. Ada kurang lebih sekitar 7,5 juta ya kalau nggak salah ya angka yang terbaru. Ya. Jadi dari sisi legislator, dari DPR, dari regulator, dari pemerintah itu harus kerja bareng termasuk juga pengusaha untuk kita di link and match. Harus ada dulu ya Bu ya kanalnya dan juga ada keterampilannya juga. Iya. Betul. Fitra, kemarin waktu yang terakhir katanya udah sampai proses interview juga gitu, ditolak dan ditolak dikabarin ya, udah termasuk sebelum interview udah saya dikabarin ya ditolak gitu. Setelah interview maksudnya langsung gitu. Itu karena apa? Dikasih tahu nggak? Nah itu Cing, seringnya gini ya, ketika kita ditolak alasannya tuh selalu template lah kalau bahasa normatif gitu ya. Inggrisnya ya normatif aja gitu. Jadi kitanya mau upgrade sesuatu juga bingung sebetulnya. Jadi nggak tahu tuh karena apa misalnya taruhlah kemampuannya nggak cocok. Nah apa yang harus dibenahi gitu ya. Betul. Itu Cing biasanya. Robotik gitu lah, mungkin robotik message gitu lah langsung tek gitu. Ya. Nah berarti PR-nya masih banyak nih Cing. Karena itu kita akan balik lagi juga setelah jeda, setelah iklan. Apa sih yang bisa kita lakuin bareng-bareng ya? Karena tadi kan benar juga kata Bu Kurniasih butuh semua pihak nih yang sama-sama urun rembuk. Nah sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam akhir pekan. Jangan kemana-mana.